Jemaat yang terkasih, ibadah pada pagi hari ini, ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus akan dilayankan oleh Pendeta Petrus Suhono, MTH dari GBI Aletheia. Sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Puji Tuhan, pada hari ini kita berkumpul bukan hanya untuk mengenang sebuah peristiwa sejarah, tetapi untuk merayakan kemenangan iman kita. Kristus telah bangkit, Kristus telah naik ke surga. Kenaikannya bukanlah tanda perpisahan, melainkan penobatannya sebagai Raja di atas segala raja. Mungkin ada di antara kita yang merasa lemah, merasa sendirian, namun ingatlah bahwa Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita dan untuk mengirimkan Roh Kudus sebagai penolong kita. Ia tidak meninggalkan kita. Ia justru memberi kita kuasa untuk menjadi saksinya.
Bapak Ibu Jemaat yang terkasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati kita, meninggalkan sejenak beban dunia dan mengarahkan pandangan kita ke tahta mulianya. Kita akan awal ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga dengan bersama-sama menaikkan pujian PKJ 13 bait pertama dan kedua, kita masuk ke rumahnya. Berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Bukakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada-Nya. Bukakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada-Nya. Bukakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan Nats pembimbing Markus 16 ayat 19 dan 20. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Pujian syukur jemaat, agung dan mulialah Tuhanku. Agung dan mulialah Tuhanku. Sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan
datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang Maha Besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang Maha Besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Mengakan dosa, kita akan membaca hukum kasih di dalam kitab Matius 22 ayat 37 sampai ke 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pujian penyesalan itu tentang terlalu besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk
curah untuk menebus hidupku. Jemaat silakan untuk berdiri. Berita anugerah di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang ke-5. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku mengakui pelanggaran-pelanggaranku kepada Tuhan, dan Engkau telah mengangkat beban dosaku. Inilah petunjuk hidup untuk kita hidup baru. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Perintis iman yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib demi sukacita yang ada di depan Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Setiamu Tuhanku tiada bertara. PKJ 138 bait 1 dan 3. Silakan duduk kembali. Mari kita akan berdoa syukur dan bersyafaat. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kuagungkan, yang kumuliakan. Pada pagi hari ini kami hendak menaikkan doa-doa syafaat. Yang pertama, biarlah Tuhan akan memberkati setiap kegiatan majelis dan setiap komisi-komisi yang ada tempat ini, Bapa. Kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam setiap pelayanannya, bahkan rencana-rencana yang sudah dipersiapkan untuk memajukan gereja yang ada di tempat ini. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang sebentar untuk menyampaikan sedikit dari firman Tuhan. Kiranya Engkau akan urapi kami, juga untuk hamba-hamba Tuhan yang senantiasa terus melayani Tuhan tempat ini. Tuhan tolong
Berikan akal budi hikmat pewahyuan daripada Tuhan, sehingga sebagai hamba Tuhan boleh menyatakan kasih-Mu kepada setiap jemaat, dan segala sesuatu yang dikerjakan boleh memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk kegiatan di wilayah timur ataupun di barat. Tuhan juga memberkati setiap mereka. Apa yang Kau sudah percayakan di dalam setiap kehidupan mereka, mereka boleh menjalankan dengan sesuai dengan fungsi dan yang Tuhan sudah percayakan, sehingga segala sesuatu yang dikerjakannya boleh menyatakan kasih Tuhan, dan nama Tuhan selalu dipermuliakan di dalam setiap kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk gereja yang saat ini sedang dalam renovasi, Bapa. Tuhan, Engkau begitu baik bagi setiap anak-anak-Mu yang bergereja. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang sudah menyediakan untuk berkat, untuk supaya renovasi ini boleh berjalan dengan baik. Kalau direncanakan bulan Desember akan selesai, kami butuh pimpinan Tuhan, khususnya untuk setiap mereka yang mengerjakan, setiap tukang-tukang dan karyawan, juga setiap mereka yang sudah membuat satu Tuhan Yesus untuk model di dalam gereja itu. Tuhan yang akan memberkati semuanya dalam perlindungan Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa buat jemaat yang saat ini sedang menderita sakit. Ibu Temeria, Bapak Julius Cesar, juga Saudari Anggun, Bapak Sri Wahyon, dan Bapak Kristanto yang saat ini sedang di dalam kelemahan tubuh. Bapak, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Sesuai dengan iman kami, setiap orang yang percaya pada Tuhan, maka kami boleh menumpangkan tangan. Kiranya Tuhan jamah setiap mereka. Oleh kuasa darah-Mu, oleh bilur-bilur-Mu, mereka akan disembuhkan sesuai dengan iman mereka. Kami juga berdoa untuk setiap pemulihan kesehatan bagi Ibu Penatua Prabandari, juga Bapak Joni Daipani, juga Bapak Bambang Suroso, juga Bapak Budiono, juga Bapak Trisubardiman, juga Ibu Suryanti Triarjono, juga Bapak Rinto Haryanto, juga Bapak Kristanto yang Tuhan saat ini sudah sembuhkan. Mereka hanya menunggu pemulihan. Kiranya Tuhan jamah berkati mereka, berikan kekuatan secara fisik maupun iman mereka, supaya mereka boleh menerima kesembuhan yang sempurna, dan nama Tuhan selalu dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat yang saat ini berusia emas. Tuhan, kiranya Kau akan berikan kekuatan secara fisik bagi mereka. Tuhan berkati mereka dengan hati yang penuh dengan sukacita, sehingga mereka boleh menikmati dalam masa tuanya, boleh mendampingi untuk anak-anak, cucu, menantu, bahkan semua untuk saudara seiman, sehingga kami semuanya boleh melihat orang-orang yang berusia lanjut dalam berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat yang saat ini mungkin belum mempunyai pasangan hidup, yang saat ini mereka sedang mendambakan pasangan hidup yang tentunya pasangan hidup yang seiman, yang sesuai yang rencana Tuhan berikan kepada setiap mereka. Kiranya Tuhan akan menolong, sehingga pergumulan mereka, bagi mereka yang merindukan pasangan, dengan pasangan yang sesuai dengan Tuhan yang sudah persiapkan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bagi keluarga rumah tangga muda yang mungkin saat ini belum mempunyai berkat yang daripada Tuhan, berkat momongan. Kami berdoa buat mereka. Tuhan, Kau akan berikan kesuburan untuk buah kandungan mereka. Juga Tuhan untuk sperma daripada suami, supaya Tuhan berikan kesehatan, sehingga dalam pertemuan, di dalam persetubuhan mereka semuanya diberkati Tuhan, dan apa yang dirindukan Tuhan yang akan menyatakan sesuai dengan waktunya Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang saat ini sedang membutuhkan pekerjaan.
Kiranya Tuhan campur tangan, buka jalan Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka, sehingga mereka akan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah sediakan, sehingga mereka ketika mendapatkan pekerjaan tidak akan meninggalkan Tuhan, maka justru selalu setia di dalam mengikut Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang sekolah, yang saat ini mungkin Tuhan yang masih untuk menghadapi testing atau ujian, ataupun mungkin yang mereka sudah menyelesaikannya. Kiranya Tuhan berkati mereka dengan akal budi hikmat yang daripada surgawi, sehingga mereka menjadi anak-anak yang menyatakan kasih Tuhan, anak-anak yang hidup di dalam kebenaran akan firman-Mu, sehingga anak-anak sekolah dipakai Tuhan menjadi anak-anak yang senantiasa boleh menjadikan berkat bagi sesamanya. Nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap anak-anak yang masih di dalam pendidikan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap pelayan yang ada di gereja Komune Gamaliel Lanut Adi Suparmo. Tuhan berkati mereka satu persatu. Tuhan berkati dalam pelayanannya, berkati dalam rumah tangganya, berkati di dalam setiap usahanya, sehingga semuanya boleh menyatakan kasih-Mu. Nama Tuhan akan selalu dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk Komandan Lanut Adi Suparmo, Komandan Depo Har 50 dan jajarannya. Tuhan berkati mereka di dalam setiap apapun yang sudah dipercayakan oleh pemerintah untuk senantiasa dikerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah percayakan, menjadikan satu dampak yang luar biasa ketika mereka dipakai Tuhan untuk terus sesuai dengan apa yang menjadi pekerjaannya. Kami bersyukur berkati dengan kesehatan, berkati mereka dengan Tuhan Yesus, berkat-berkat yang melimpah di dalam setiap kehidupannya. Kami juga berdoa untuk siswa Skadik 401, 402, 403, 404, 204 Setukpa dalam masa pendidikan diberi kelancaran. Semuanya Tuhan mampukan sehingga mereka boleh menyelesaikan dengan baik. Karena Tuhan mempunyai masa depan bagi mereka, sehingga mereka akan dipakai Tuhan di dalam setiap kehidupannya sesuai dengan passion yang Tuhan sudah berikan. Kami juga berdoa untuk siswa TK, SD, SMP, Angkasa, dan SMA Pradita Dekantara. Tuhan berkati mereka sehingga segala sesuatu yang sedang mereka upayakan di dalam pelajarannya, di dalam pendidikannya, Tuhan memberkati sehingga mereka boleh menyelesaikan untuk sekolahnya sesuai dengan tingkatannya, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bersyukur karena Tuhan selalu pelihara mereka dan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara, bangsa Indonesia yang kami cintai. Tuhan, kami menyerahkan dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, baik jajaran menteri yang ada. Kami juga berdoa untuk seluruh segenap daripada anggota MPR dan DPR. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka. Juga untuk aparat keamanan, baik dari TNI, Polri, semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Juga untuk pemerintah yang dari pusat sampai yang terendah, kiranya Tuhan memberkati pemerintah provinsi, pemerintah kota madya, pemerintah kabupaten, juga bahkan sampai kepada camat, lurah, RT RW, semuanya dalam berkat Tuhan. Kami menyerahkan kepada-Mu Tuhan supaya mereka boleh menjalankan sesuai dengan tugasnya. Biarlah mereka boleh takut akan Tuhan. Walaupun kebanyakan pemerintah yang belum mengenal Engkau, tapi kami berdoa biarlah hikmat yang daripada Tuhan untuk memenuhi mereka sehingga mereka boleh menjalankan tugasnya. Sehingga bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang jadi berkat, bisa jadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Kami berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan tolong sehingga kami semuanya boleh Tuhan bermasyarakat dengan kondusif, damai sejahtera, karena Tuhan memberkati setiap pemerintah yang Tuhan sudah percayakan. Kami serahkan doa permohonan kami ini Tuhan, kiranya Engkau senantiasa akan menjawab dan mengabulkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni segala dosa, kekurangan kelemahan kami. Kiranya Tuhan mengampuni setiap kami, sehingga kami boleh belajar hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan doa ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami ucap syukur. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan sebagai dasar firman untuk mengumpulkan persembahan pagi hari ini. Diambil dari Pengkhotbah 11 ayatnya yang ke-6. Di pagi hari taburkanlah benihmu, dan di petang hari jangan biarkan tanganmu beristirahat, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Kita akan mengumpulkan persembahan sambil menaikkan satu pujian dari NKB 208, ayat yang pertama sampai dengan selesai. Tabur waktu pagi. Sang
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama menyerahkan persembahan kita ini melalui doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan sumber berkat kami, terima kasih pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan berikan kami kesempatan, kami boleh memberikan sebagian dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Melalui persembahan ini Tuhan adalah satu puji-pujian bagi kami. Persembahan kami, kiranya terima persembahan ini Tuhan, sucikan dan kuduskan sehingga berguna bagi pelayanan di gereja Tuhan. Tuhan Bapa di surga, kami berdoa majelis yang sudah ditunjuk untuk mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan pakai, berikan hikmat, berikan kemampuan sehingga persembahan ini nantinya dapat disalurkan, dapat dipakai sebagaimana mestinya. Semuanya ini Tuhan kami laksanakan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga, terimalah persembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Pujian kesaksian dan wakil wilayah timur ada? Ya.
Mari Bapak Ibu kita akan pujikan satu pujian, yaitu tentang Kau berfirman, dan kita akan mempersiapkan setiap hati kita untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah
kita akan pujikan pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita datang pada Tuhan untuk mendengar suara sabda Tuhan. Bapa, kami ucap syukur untuk kesempatan hari ini, di mana kami boleh memperingati dan merayakan hari kenaikan Yesus Kristus, di mana Engkau yang sudah naik ke surga, di mana Engkau yang akan menyediakan tempat bagi setiap anak-anak-Mu. Dan itulah yang menjadikan berita sukacita, karena Engkau adalah Allah yang tidak mati, Allah yang bangkit dan hidup. Dan saat ini kami boleh rayakan, kami boleh peringati, di mana Engkau sudah masuk dalam kerajaan surga. Dan itulah sebabnya Tuhan, kami akan mendengar suara sabda Tuhan, supaya apa yang kami terima boleh menjadikan satu. Kami melihat bahwa Tuhan senantiasa mengasihi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca di dalam kitab Lukas pasal yang ke-24, mulai ayat 44 sampai yang ke-53. Kitab Injil Lukas pasal yang ke-24, mulai ayat yang ke-44 sampai yang ke-53 akan saya bacakan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem,
kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara serta menerapkan dalam hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu sidang jemaat yang kami kasihi, pada saat hari ini kita memperingati ibadah kenaikan Yesus Kristus, di mana kita dikembalikan kepada apa yang Tuhan sudah janjikan. Seperti ayat firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama, bahwa Tuhan sebelum naik ke surga, Dia memberkati untuk para muridnya, dan Dia juga berpesan untuk memberitakan tentang pengampunan dan pemberitaan Injil, sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak berhenti imannya kepada ketika Yesus bangkit saja, tapi setiap kita harus mempercaya bahwa Yesus bangkit dan Dia naik ke surga. Seperti apa yang sudah ditulis oleh kitab Kisah Para Rasul yang saat itu ditulis oleh Lukas, bahwa ketika Yesus sebelum Dia naik ke surga, Dia menampakkan diri kepada para muridnya. 40 hari sesudah kebangkitannya, Yesus telah cukup untuk menunjukkannya diri kepada orang-orang yang mengasihinya, bahwa Ia hidup. Penderitaan dan perjuangannya sudah selesai, sehingga Dia di atas kayu salib, Dia berkata tetelestai. Segala sesuatu yang dipercayakan Bapa oleh Yesus sudah dikerjakannya, dan Dia taat, bahkan Dia taat sampai mati. Dan oleh sebab itu masih ada anggapan orang yang salah dari murid-murid tentang konsep kerajaan surga, bahwa kerajaan surga itu sebenarnya menceritakan tentang bagaimana kita harus memberitakan tentang berita sukacita, memberitakan tentang bagaimana kita harus memberitakan tentang kebangkitan Tuhan dan Yesus yang naik ke surga, dan untuk menyediakan tempat bagi setiap anak-anaknya. Itulah sebabnya Yesus sekali lagi meyakinkan mereka bahwa kuasa yang akan Allah berikan pada mereka adalah kuasa rohani. Kita akan diberikan yaitu Roh Kudus untuk menyertai kita ketika Yesus Dia naik ke surga
Dan Yesus sudah berjanji bahwa Bapa akan mengirimkan Roh Kudus sebagai roh penolong. Roh yang senantiasa akan menyertai setiap umatnya untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi dalam peristiwa kenaikan kita akan melihat bagaimana Kristus akan mengubah setiap orientasi hidup para murid waktu itu, supaya mereka tidak hanya melihat tentang apa yang dikerjakan Yesus, apa yang Dia inginkan supaya bangsa Yahudi akan bisa merdeka di dalam setiap kehidupannya, bahwa mereka mempunyai pemikiran yang beda dengan apa yang dipikirkan daripada Tuhan Yesus, sehingga Yesus untuk mengubah paradigma mereka, sehingga mereka akan terus bergerak mengikuti apa yang Yesus katakan. Di dalam Kisah Para Rasul ayat pasal yang pertama ayat 6, di situ para muridnya menyampaikan permohonan agar Tuhan memulihkan kerajaan bagi Israel. Nah, ini adalah permohonan menunjukkan agenda yang dulu tidak pernah disampaikan kepada Yesus, sehingga itu akan dijadikan pengharapan bagi para murid ketika Yesus yang sebentar akan berpisah untuk naik ke surga. Dan ketika para murid berkata kepada Yesus, maka Yesus Dia berkata kepada murid-muridnya. Dia berkata kepada muridnya bahwa Yesus mengingatkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini semua oleh karena kedaulatan Allah. Yesus tidak punya hak untuk bisa untuk memberi atau mengatur di dalam setiap pelayanannya untuk membuat kerajaan bagi Israel. Tapi justru Yesus berkata bahwa engkau sebenarnya akan dipakai Tuhan untuk menyatakan daripada Tuhan bahwa akan terjadi kerajaan yang di bumi ini, yaitu kerajaan di mana kita bersama dengan Yesus akan memerintah bersama-sama. Sehingga Yesus berkata kepada mereka, aku akan memberikan pengutusan kepadamu untuk memberitakan tentang pertobatan, juga untuk memberitakan tentang penginjilan, di mana setiap murid-murid akan diperlengkapi oleh Tuhan Yesus. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 8, apabila Roh Kudus berkuasa atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku, baik di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Artinya bahwa Tuhan ingin supaya setiap kita akan dipakai Tuhan untuk mendirikan kerajaan di bumi ini. Bagaimana caranya kita mendirikan kerajaan Allah di bumi ini? Dengan kita untuk melayani Tuhan, untuk menyatakan kasih Tuhan, betapa besar kasih Tuhan kepada setiap kita. Bagi mereka yang belum mengenal Tuhan, maka kita akan memberitakan tentang pertobatan. Setiap orang yang sudah hidup, mereka adalah hidup karena dalam naungan dosa, maka mereka harus mempunyai iman kepada Tuhan supaya Tuhan berikan anugerahnya, sehingga anugerah itu akan menyelamatkan setiap mereka yang percaya kepada Tuhan. Karena keselamatan tidak akan bisa dilakukan setiap manusia, karena manusia semuanya sudah berbuat dosa, dan manusia itu sudah kehilangan kemuliaan Tuhan, dan upah dosa ialah maut. Maka ada pribadi yang akan bisa menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Pribadi itu adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus. Karena Dia lahir bukan benih daripada manusia, Dia lahir dari benih Roh Kudus, dan Dia tidak berbuat dosa. Dan akhirnya Tuhan berkatakan, siapa yang percaya padaku akan mendapatkan keselamatan hidup kekal. Inilah berita yang harus kita sampaikan kepada setiap manusia, Bapak Ibu. Kita diberi kesempatan oleh Tuhan. Mari kita akan mengadakan perjalanan untuk bersama-sama dengan orang-orang kudusnya, untuk menyatakan bahwa Allah itu mengasihi untuk umat manusia,
Mari kita akan menyatakan tentang bahwa pertobatan itu harus mereka terima dan mereka mau bertobat dan kembali kepada jalan yang benar, dan mereka akan dipakai Tuhan antara kita semuanya untuk menginjil, untuk menyatakan kebenaran akan firman Tuhan. Artinya bahwa Yesus mempunyai kerinduan supaya setiap kita ini akan menyatakan kasih Tuhan. Kita akan dijadikan partner untuk menjadi amanat agung, untuk pergi, untuk mengajar, untuk menyatakan kasih Tuhan, supaya mereka boleh mengenal Tuhan dan setiap bangsa akan diselamatkan. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-93, di sana sudah dinubuatkan, dijabarkan bahwa Mazmur itu mengakui bahwa Tuhan adalah sebagai raja. Dia berdaulat dan dia ada pemerintahan yang kekal. Sehingga setiap ciptaannya semuanya yang kondisi dalam berbuat dosa atau dalam kekacauan, maka akan segera akan diselamatkan ketika mereka mau percaya kepada Tuhan. Karena pemerintahan Tuhan bukan pemerintahan yang hanya sifatnya simbolik, bukan. Ya, melainkan hanya nyata dan kokoh dan penuh dengan wibawa melalui kehidupan setiap anak-anaknya yang sudah percaya kepada Tuhan. Kekuasaannya Tuhan itu tidak pernah rapuh atau tidak sementara, karena kerajaan Allah itu adalah kekal. Dan oleh sebab itu sebelum Tuhan datang untuk kedua kalinya untuk memerintah dalam dunia ini, maka kita akan dipakai Tuhan untuk menjadi partner, memberitakan tentang keselamatan, tentang pertobatan, sehingga mereka juga akan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika Yesus naik ke surga, saat ini waktunya kita diberi kesempatan untuk mengabarkan Injil. Apa yang Tuhan sudah jalankan, apa yang Tuhan sudah lakukan, mari kita akan bersama-sama supaya kita mempunyai hati untuk melayani Tuhan. Di sana banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Di sana banyak jiwa-jiwa yang akan mati kebinasaan. Tapi bersama dengan kita Bapak Ibu, Tuhan ingin supaya kita menjadi partner. Tuhan ingin supaya Roh Kudus memenuhi dalam hidup kita. Dengan Roh Kudus kita akan bisa untuk menjalankan apa yang Tuhan mau. Seperti apa yang diajarkan Paulus. Ketika Paulus dia menggembalakan di kota Efesus, dia berdoa untuk kehidupan jemaat yang di kota Efesus. Sehingga dia melihat bahwa jemaat yang ada di Efesus, dia adalah memiliki iman yang kuat, yang teguh, yang kokoh. Ketika Paulus dalam penjara, maka jemaat ini bersama-sama membangun hidupnya. Dia tidak pernah meninggalkan apa yang sudah diajarkan Paulus, tapi justru dia menjalankan apa yang sudah disampaikan Paulus, firman Tuhan. Sehingga hidup mereka, iman mereka bertumbuh, kasih mereka bertumbuh, bahkan mereka akan menjadi yaitu umatnya yang menjalankan apa yang Tuhan mau. Ini yang menunjukkan bahwa iman jemaat yang ada di Efesus itu, iman yang bertumbuh, iman yang berproses, sehingga mereka tidak hanya untuk fokus pada dirinya sendiri, tapi dia mulai belajar untuk keluar, untuk memberitakan tentang keselamatan. Oleh sebab itu Paulus memohon kepada Allah agar jemaat diberikan roh hikmat dan wahyu. Mengapa? Agar mereka mengenal Allah dengan sesungguhnya. Tidak mengenal Allah karena pengetahuan, tidak mengenal Allah hanya secara teologis, tetapi benar-benar mereka boleh mempunyai relasi dengan Tuhan. Mereka punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan, sehingga maka kita akan dipakai seperti Paulus. Ketika Paulus sudah bertobat, maka Paulus fokusnya bukan untuk dirinya sendiri. Dia berkata, apa yang ada di belakangku aku sudah tinggalkan, aku akan berlari menuju untuk meraih apa yang Tuhan sediakan bagi kami, untuk mengabarkan berita tentang keselamatan. Itulah Rasul Paulus yang menyampaikan kepada
jemaat yang ada di Efesus. Dan Paulus juga berdoa supaya hati jemaat mempunyai hati yang selalu mempunyai kerinduan untuk melayani Tuhan. Sehingga mereka berpengharapan dengan panggilannya ketika Tuhan sudah berkata bahwa engkau harus pergi, engkau harus menyatakan tentang berita sukacita. Dan jemaat Efesus dituntun oleh Paulus. Dan mereka harus mempunyai pengharapan tentang panggilan kepada mereka, kekayaan yang sudah Tuhan berikan melalui kerohanian mereka, karena Tuhan akan memakai jemaat di Efesus ketika Paulus menyatakan bahwa Tuhan ingin engkau dipakai untuk menjadi alat Tuhan. 3 hal inilah yang terkait tentang tujuan kita, tujuan hidup kita, supaya kita punya hidup seperti apa yang jemaat Efesus alami. Mempunyai iman yang bertumbuh, mempunyai kasih yang bertumbuh, dan mempunyai pengharapan yang bertumbuh ketika Yesus naik ke surga. Waktunya kita untuk menyatakan kasih Allah kepada dunia ini. Oleh sebab itu mari kita akan mempunyai hati yang terus mempunyai orientasi untuk keselamatan jiwa-jiwa. Itulah sebabnya pada pagi hari Bapak Ibu semuanya, saudara sekalian yang kami hormati, kiranya Tuhan akan memberkati di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan Lukas yang sudah menulis menjadi ayat pembacaan kita pada pagi hari ini, dia menegaskan bahwa kedatangan Yesus surga adalah untuk menyediakan bagi kita. Ketika Tuhan belum selesai semuanya, kita dituntut untuk menyatakan kasih Tuhan, untuk mengabarkan tentang pertobatan dan penginjilan, supaya setiap mereka mempunyai orientasi yang benar. Tidak hanya untuk fokus dirinya sendiri, tapi untuk fokus kepada orang lain, sehingga orang lain itu akan menerima berita keselamatan melalui hidup kita masing-masing. Oleh sebab itu, pada saat pagi hari Bapak Ibu saudara sekalian, marilah hidup kita senantiasa terus mengarah kepada Tuhan. Yesus naik ke surga bukan untuk meninggalkan kita selama-lamanya. Yesus naik ke surga justru Yesus bisa hadir dimanapun dia berada melalui kuasa Roh Kudus. Kalau dulu Yesus masih hidup, dia terbatas dengan fisik dan ruangan. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, dia mengirimkan rohnya sebagai roh penolong, sebagai roh penghibur, sebagai roh yang menuntun, sehingga setiap kita dimanapun kita berada, maka Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Sebab itu pada pagi hari ini kita akan terus menyatakan kasih Tuhan. Ketika Kristus naik, maka saatnya kita harus memberitakan namanya. Amin, Bapak Ibu sekalian. Ya, mari katakan sungguh-sungguh untuk membuat hidup ini berarti, karena Tuhan ingin supaya setiap umatnya boleh menyatakan kasih Tuhan. Hari ini kalau kita masih diberi kesempatan untuk beribadah, untuk memperingati perayaan kenaikan Yesus, berarti kita ada kesempatan. Tuhan ingin supaya kita akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya. Kristus naik dan tugas kita untuk memberitakan apa yang Tuhan sudah lakukan. Melalui perjalanan kekristenan kita, melalui perjalanan iman kita, kita semakin diberi kekuatan, kita semakin diberi yaitu tentang hal-hal yang baik, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan itu akan membuat kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Pada pagi hari ini adalah suatu Injil di mana Tuhan akan menyatakan kepada setiap kita. Pertobatan bukan sekedar kita menyesal. Pertobatan tidak sekedar kita hanya lupa saat, tetapi pertobatan untuk meninggalkan hidup lama kita. Karena setiap orang yang sudah di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Sehingga setiap orang yang ada dalam Kristus, dia adalah mempunyai hidup yang baru. Yang ada dalam hidup kita adalah Kristus. Sehingga Kristus bisa bersama-sama dengan kita pada saat seperti pagi hari ini. Tuhan membawa hidup kita. Dan Tuhan ingin supaya hidup kita mempunyai satu kasih
kasih kita akan sampaikan kepada setiap orang. Melalui kasih ini kita akan memberikan nyata bukti bahwa Allah memberkati kita. Dengan memberikan perhatian pada orang lain, dengan membantu setiap orang yang berkekurangan, membantu setiap mereka sehingga mereka akan menikmati berkat Tuhan melalui hidup kita, maka orang itu akan melihat kita bahwa Yesus ada dalam hidup kita. Amin. Ya. Di luar negeri, di kota Amerika ada seseorang yang anak kecil ketika dia dalam musim yang dingin dan dia kedinginan dan akhirnya dia ada di depan sebuah toko roti dan dia menggigil dan ketakutan, dan saat dia mau makan tidak ada uang untuk membeli, bahkan pakaiannya sudah basah kuyup karena hujan. Maka di anak ini akhirnya dia hanya menangis ada di depan toko roti tadi. Ketika ada seseorang yang datang dan dia berkata, "Adik, mengapa engkau sedang ada di sini? Aku lapar, aku ingin makan." Akhirnya dia masuk orang ini. Dan orang ini masuk dan membeli beberapa roti. Dan akhirnya dia keluar dan dia memberikan roti itu kepada anak ini. Dan anak katakan, "Engkau Yesus kah? Engkau Yesus?" Mengapa anak ini siap berkata engkau Yesus? Karena dia diajarkan dalam sekolah minggu bahwa Yesus mempunyai karakter yang baik. Dia suka memberi, dia mengasihi orang, dan dia suka memberikan yang terbaik. Dengan apa yang sudah dilakukan seseorang ini, maka seseorang ini menyatakan bahwa dia ada sebenarnya Yesus bagi anak ini. Dan itulah sebabnya pada saat pagi ini Bapak Ibu, mari kita akan meresponi firman Tuhan ini. Ketika Yesus naik ke surga, kesempatan kita untuk menyatakan kasih Tuhan, untuk kita berbuat baik kepada setiap orang. Sehingga dalam kita berbuat baik, maka banyak orang akan merespon dan tertarik kepada kita, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Mari kita juga akan berpengharapan kepada Tuhan. Ketika Yesus naik ke surga, dia tidak meninggalkan untuk selamanya. Dia sudah berjanji, ketika aku sudah mempersiapkan tempat di mana nanti aku berada, engkau pun akan berada. Yesus bertanggung jawab, dia mengirimkan Roh Kudusnya untuk menolong kita, untuk memimpin kita, untuk supaya kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Artinya bahwa pengharapan itu jangan sampai kita luntur. Tetaplah kuat bahwa Yesus akan kembali untuk menjemput setiap anak-anaknya. Pesan daripada firman Tuhan pada malam hari ini, ketika Yesus naik ke surga, kesempatan bagi kita untuk menggantikan posisi Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Supaya apa? Supaya kerajaan yang di bumi ini akan terus diperlebar dengan setiap kita yang ada pagi hari ini. Tuhan ingin supaya hidup kita menjadi hidup yang berarti, hidup berkenan bagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan bahwa Kristus naik ke surga, tetapi namanya harus terus kita beritakan. Bukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus berkuasa atas kita, ketika kita diurapi dengan Roh Kudus, maka kita dimampukan untuk menjalankan apa yang Tuhan mau. Sehingga dengan kekuatan Roh Kudus kita mampu berjalan bersama dengan Tuhan lewat Roh Kudus. Sebab itu mari pada kesempatan pagi hari ini, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita menjadi partner Tuhan, sehingga kerajaan di bumi ini akan diperlebar, diperluas dengan kehadiran kita. Itulah sebabnya mari kita akan berdoa, karena Tuhan memberikan kesempatan pada kita supaya hidup kita seturut apa yang jadi kehendak Tuhan. Yesus naik ke surga, namanya mari kita akan tetap beritakan. Melalui hidup kita banyak orang akan mengenal Tuhan. Melalui hidup kita gereja akan semakin diberkati. Melalui hidup kita anak-anak kita akan diselamatkan. Melalui hidup kita maka pertumbuhan umat Kristen akan selalu meningkat. Dan kita akan bersama-sama membangun tubuh Kristus. Kristus adalah kepala, kita adalah tubuhnya. Amin. Inilah firman Tuhan.
Bapa, kami bersyukur untuk firman yang Kau sudah beritakan pada jemaat Tuhan. Ketika Engkau naik ke surga, ada penggenapan daripada nubuatan firman Tuhan, bahwa Yesus naik ke surga akan menjadi raja di atas segala raja. Yesus naik ke surga untuk membuat setiap kami bisa mengerti bahwa Tuhan ingin kami akan dipakai menjadi alat Tuhan. Ketika Yesus naik ke surga, inilah saatnya tugas kami untuk menyatakan kasih Tuhan, kebenaran Tuhan, juga pengharapan Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami terima, menjadikan berkat bagi setiap kami. Bapa kami di surga, berilah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beritakan kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada kesaksian dari pujian dari siswa Semata PK 92. Waktu kami persilakan. Kami undang dari siswa Semata PK 92 untuk menaikkan pujian. Banding, ya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menyanyikan satu pujian. Kita harus membawa berita. Gedung pujian KJ 426, bait 1, 3, dan 4. Dan damai yang menetap
Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampuan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Mari kita akan pujikan pujian terakhir di dalam ibadah pada pagi hari ini. Ku menang, ku menang. Mari dengan sukacita kita akan pujikan pujian ini. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala